Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengklaim kondisi keuangan dana jaminan sosial kesehatan masih berada dalam batas sehat hingga 2024. Pemirsa, pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ya, langkah ini bertujuan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan kesehatan. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran tersebut dipastikan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, langkah pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan tanpa terbebani utang lama. Meski menjamin akan membiayai tunggakan, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan pembenahan dan tata kelola pelaksanaan di lapangan. Purbaya menyoroti adanya pemborosan dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Tadi minta dianggarkan berapa 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu sudah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Selain menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Purbaya memastikan pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026. Kendati demikian, Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan jika ekonomi Indonesia tahun 2026 bisa tumbuh di atas 6%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyatakan terjadi defisit pembiayaan sebesar 7,14 triliun rupiah di sepanjang 2024 dan penurunan aset menjadi 82,4 triliun rupiah. Defisit terjadi setelah beban jaminan kesehatan naik signifikan menjadi 174,9 triliun rupiah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengklaim kondisi keuangan dana jaminan sosial kesehatan masih berada dalam batas sehat hingga 2024. Pernyataan itu di tengah laporan kinerja terbaru yang diaudit menunjukkan terjadi defisit pembiayaan minus 7,14 triliun rupiah sepanjang 2024 dan penurunan aset menjadi 82,4 triliun rupiah. Defisit terjadi setelah beban jaminan kesehatan naik signifikan menjadi 174,9 triliun rupiah pada 2024, meningkat 10,13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 158,85 triliun rupiah. Sementara itu beban operasional juga naik dari 4,32 triliun menjadi 5,77 triliun, tumbuh 33,56%. Di sisi lain pendapatan iuran hanya tumbuh dari 151,69 triliun menjadi 165,34 triliun rupiah. Adapun hingga akhir tahun 2024. Meski demikian, realisasi aset bersih DJS Kesehatan sebagai indikator utama tercatat masih positif, yakni sekitar 49,52 triliun rupiah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2018 pasal 37 ayat 1 bahwa kesehatan keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS. Berbagai sumber, IDX Channel. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak setiap kali terjadi bencana di Indonesia. Seperti diketahui berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB, dalam sehari Indonesia dilanda 10 kali bencana, mayoritas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak setiap kali terjadi bencana di Indonesia. Menurutnya, BNPB telah melakukan kajian mengenai potensi munculnya kelompok miskin baru akibat bencana. Berdasarkan hasil kajian itu, setiap kejadian bencana beresiko memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah rentan. Meski tidak menjelaskan secara rinci berapa angka kemiskinan baru akibat bencana, namun diketahui berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB, dalam sehari Indonesia dilanda 10 kali bencana, mayoritas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Bencana apapun yang terjadi di Indonesia, yang paling terdampak memang orang yang miskin gitu. Jadi ini yang kami sampaikan ke Pak Kaban Taskin tadi, bahwa setiap terjadi bencana yang paling terdampak memang orang-orang yang miskin. Jadi miskinnya bertambah begitu. Nanti juga dengan PKS ini itu yang akan kita sinkronkan. Kan Bapak Presiden juga sudah mengatakan bahwa semua data itu harus data sen itu yang menjadi acuan gitu. Jangan masing-masing punya data. Suharyanto menambahkan kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi BNPB untuk memperkuat kolaborasi dengan BP Taskin dalam penanganan pasca bencana, terutama dalam aspek pemulihan sosial ekonomi warga terdampak. Dari Jakarta, Henry Aprila, Laksana Muhammad Zulkarnain, IDEX Channel. Pemirsa, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko akan mengintegrasikan data kantong-kantong kemiskinan berdasarkan data terpadu sosial nasional dengan data potensi bencana yang dimiliki BNPB. Melalui pemetaan terpadu ini, kedua lembaga dapat menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi terpadu antara pengentasan kemiskinan dan pemulihan pasca bencana. Selain itu, BP Taskin juga akan mengembangkan skema investasi berdampak sosial dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor filantropi dan swasta, untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Melalui sinergi antara BP Taskin dan BNPB ini, diharapkan program pengurangan resiko bencana dapat berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan sehingga masyarakat terdampak tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Itu sebagai alat untuk menata ekonomi. Kalau misalnya nih, tadinya masyarakat yang terkena bencana sebelumnya adalah masyarakat agraris, yang hidup dari pertanian tapi hasil pertaniannya hanya untuk disimpan dan dikonsumsi. Biasanya seperti itu. Belum masyarakat industri pertanian misalnya. Belum inovatif. Tiba-tiba ada kena bencana. Pemulihan oleh BNPB tentu saja mengembalikan kepada situasi supaya mereka kembali normal. Mungkin Kementerian Sosial juga begitu, PMI juga begitu, kira-kira begitu ya. BP Taskin tidak. Bagaimana menata baru, ekosistem baru. Karena bisa jadi setelah bencana mereka bukan jadi kembali ke masyarakat yang lama, tapi masyarakat yang lebih profesional, lebih punya kewirausahaan sosial. Kemudian kalau pun ada industri, adalah industri yang lebih. Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di pasar digital. Menteri UMKM Abdurrahman menyatakan ekosistem pasar digital memiliki elemen yang kompleks mulai dari transporter, pemilik aplikasi, dan UMKM, dan terhubung dengan jutaan masyarakat. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman tengah menyiapkan aturan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di platform e-commerce atau pasar digital. Aturan ini nantinya akan terus disempurnakan dengan Kemenko Perekonomian untuk mengimbangi perkembangan zaman yang menghadirkan pasar digital di luar pasar tradisional dan pasar modern. Terlebih dirinya melihat ekosistem pasar digital memiliki elemen yang kompleks mulai dari transporter, pemilik aplikasi, dan UMKM, dan terhubung dengan jutaan masyarakat. Untuk itu diperlukan aturan dan mekanisme yang melindungi aktivitas ekosistem pasar digital. Sampai sekarang kita masih melihatnya masih minim, artinya perlindungan terhadap saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di sektor digital.
artinya e-commerce segala macam. Nah, inilah yang lagi mau kita lakukan terobosan. Jadi kita lagi mau melakukan terobosan untuk membuat aturan, mekanisme yang bisa melindungi mereka. Maman menambahkan saat ini terdapat jutaan masyarakat yang terhubung di dalam ekosistem digital seperti jumlah pengemudi ojek online yang mencapai lebih dari 3 juta akun di beberapa aplikasi. Dari Jakarta, ada Firmansyah, IDEX Channel.